Pengendalian kontaminasi. Dalam dunia industri, termasuk otomotif, banyak sekali menghasilkan limbah atau kontaminan. Kontaminasi adalah suatu kondisi di mana terjadi percampuran terhadap suatu unsur lain yang akan memberikan efek buruk tertentu. Industri otomotif banyak sekali menghasilkan kontaminan. Berbagai jenis kontaminan ini digolongkan melalui berbagai hal, seperti bentuk dan sifatnya. Sebagai contoh, penggolongan jenis kontaminan ini adalah kontaminan cair, kontaminan padat, kontaminan gas, dan kontaminan B3. Sebagai contoh saja, penggunaan CFC pada sistem AC kendaraan yang dapat menyebabkan global warming. Di video pembelajaran ini akan kita bahas satu persatu jenis-jenis kontaminan. Yang pertama, kontaminasi cair. Kontaminasi cair merupakan kontaminan yang berbentuk cair, seperti limbah, cairan pembersih, dan lain sebagainya. Yang kedua, kontaminasi padat merupakan kontaminan yang berbentuk padat, seperti sisa-sisa kabel, plastik, semen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kontaminasi gas merupakan kontaminan yang berbentuk gas seperti gas monoksida, gas karbon dioksida, CFC, dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat adalah kontaminasi B3, merupakan kontaminan dari bahan-bahan kimia berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus seperti oli, minyak rem, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas cara pengendalian kontaminasi. Dalam pengendalian kontaminasi disesuaikan dengan jenis kontaminan itu sendiri. Artinya setiap jenis kontaminan memiliki cara penanganan atau pengendalian yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, berikut pembahasan mengenai cara pengendalian kontaminasi. Yang pertama yaitu penanganan kontaminasi cair melalui proses pengolahan primer, yaitu dengan penyaringan, pengolahan awal, pengendapan, dan pengapungan. Kemudian kita lanjutkan dengan pengolahan sekunder dengan mikroorganisme, desinfeksi, dan endapan lumpur. Yang kedua, penanganan kontaminan padat dapat melalui proses penimbunan terbuka, sanitary landfill atau lubang yang dilapisi plastik, kemudian membuat kompos padat dan didaur ulang. Yang ketiga, penanganan kontaminan gas dapat melalui kontrol emisi, menghilangkan materi partikulat. Adapun yang keempat, penanganan kontaminan B3 melalui penanganan khusus seperti sumur injeksi, kolam penyimpanan, terapan ilmu fisika, biologi, dan kimia. Contoh kontaminan yang ada di bengkel otomotif. Terdapat berbagai contoh kontaminan yang sering ditemukan pada bengkel otomotif. Yang pertama, gas A2SO4 yang merupakan hasil elektrolis aki pada pengisian maupun pengosongan. Hal ini dapat diketahui dari bau menyengat asam sulfatnya. Oleh karena itu, diperlukan ruangan khusus yang digunakan untuk proses pengisian aki, dan ruangan tersebut memiliki ventilasi yang baik. Selain berbahaya untuk kesehatan, gas A2SO4 dapat memicu ledakan apabila terkena sumber panas atau api. Yang kedua, gas buang dari kendaraan bermotor. Gas buang kendaraan bermotor memiliki berbagai unsur yang dapat membahayakan kesehatan, seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan partikel lainnya. Oleh karena itu, sebuah workshop atau bengkel harus memiliki ventilasi yang baik agar berbagai partikel tersebut tidak meracuni manusia di sekitarnya. Yang ketiga, pada kontaminan cair, seperti uap bensin, cairan pembersih, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam proses perawatan diperlukan berbagai alat keselamatan seperti masker untuk mencegah terjadinya keracunan akibat berbagai kontaminan cairan. Yang keempat, limbah B3 atau limbah berbahaya seperti oli dan zat-zat lain yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Limbah berbahaya tersebut diperlukan pengelolaan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Limbah-limbah tersebut biasanya ditampung terlebih dahulu, kemudian dikirim ke tempat penampungan untuk didaur ulang.
Baiklah sahabat semua, sekian video pengendalian kontaminasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.